Pengalaman ini aku alami ketika aku mengontrak di salah satu rumah di daerah Sarijadi. Rumah kontrakanku itu aku tinggali bersama teman-temanku, Andi, Ricky, dan Chandra. Seminggu sudah kami tinggal di rumah itu, dan kami mulai betah. Karena ternyata rumahnya nyaman, tetangganya juga baik, di mana mereka tahu kalau kami ini adalah mahasiswa-mahasiswa rantau. Dan terkadang mereka mengirimi kami makanan yang enak. Ditambah keamanan di sana juga terjamin. Setiap malam selalu ada yang berjaga dan meronda di sana. Itu membuat kami sangat betah tinggal di rumah kontrakan itu. Masuk ke dalam rumah, jika aku gambarkan, ada sebuah ruang tamu yang kecil. Lalu ada sebuah pintu yang menyambungkan ruang tamu dengan kamar yang ditempati oleh Chandra di kamar depan. Dan beberapa langkah, itu langsung ada dapur, juga kamar mandi, juga ruang tengah, dan sebuah tangga yang menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ada kamarku dan Ricky. Sedang Andi kamarnya ada di lantai bawah dekat dapur. Sangat menyenangkan tinggal di sana. Jika sudah menjelang malam, kami sering berkumpul untuk ngobrol. Hari kian berganti. Sampailah pada hari itu. Lama-lama suasana kontrakan agak sedikit sepi, karena Andi harus KKN ke Pangandaran. Aku dan Ricky diterima magang di sebuah kantor, sedangkan Chandra hanya sibuk kuliah saja. Maka dari itu Chandra lah yang sering pulang duluan dan menikmati keadaan di rumah sendiri. Malam itu aku dan Ricky pulang agak telat, karena ada acara kantor yang mengharuskan kita untuk ikut ke sana. Kita juga memberitahu Chandra kalau kita pulang telat. Tapi Chandra tidak membalas. Ya, mungkin saja dia masih di jalan atau apalah. Hingga kira-kira sekitar jam 10:30 malam, aku dan Ricky pulang ke kontrakan. Di jalan menuju kontrakan, kulihat saat itu satu daerah tempat tinggalku, rumahnya gelap semua. Sepertinya mati lampu, atau mungkin sedang pemadaman bergilir, karena sejak kemarin memang sering mati lampu seperti ini. Rick, ini kayaknya pemadaman bergilir lagi nih. Lama lagi nih kita gelap-gelapan. Si Chandra udah pulang belum ya? Ricky hanya terdiam, karena memang biasanya pemadaman bergilir untuk daerahku cukup lama. Sampai akhirnya kita sampai di depan rumah. Dari luar terlihat ada cahaya kecil di dalam rumah, seperti orang menyalakan lilin. Sepertinya Chandra temanku sudah pulang. Ricky mengetuk pintu, sedang aku duduk di kursi teras sambil membuka sepatu. Agak lama saat itu.
untuk akhirnya pintu dibuka. Chan, bukain pintu Chan. Nggak nyampe nih. Padahal jelas di dalam terlihat ada cahaya lilin. Tapi Chandra tak kunjung datang membukakan pintu. Akhirnya aku pun membuka pintu dengan kunciku. Sampai ketika pintu dibuka, lo ngagetin aja. Kulihat Chandra sudah berdiri di depan pintu. Malah bengong gitu, bukain pintu. Capek nih kita. Mati lampu di jam berapa sih? Ini kayaknya bakal lama lagi deh. Lilinnya siapin yang banyak. Begitu kataku sambil masuk ke dalam rumah. Dan tak sepatah kata pun Chandra menggubris ucapanku itu. Dia hanya berdiri sambil megangi lilin di ruang tamu itu. Perlahan kulihat dia menutup pintunya. Dan juga gorden di ruang tamu itu. Sehingga kini cahaya temaram hanya muncul dari lilin yang dia pegang. Kulihat dia duduk di kursi depan ruang tamu, menghadap ke arah pintu. Chandra terlihat agak aneh. Tidak biasanya dia jadi pendiam seperti itu. Aku pun bertanya pada Chandra, Chan, kenapa sih? Tadi diem mulu. Udah kayak begini gelap. Lo diem aja lagi. Udah gak usah nakut-nakutin kayak gitu. Gak takut kita mah. Apaan sih? Lagi-lagi dia hanya diam saja. Aku pun berbisik pada Ricky. Rick, Chandra kunaon? Aneh pisan. Galau gitu. Aku dan Ricky hanya tertawa sambil berjalan ke ruang atas. Di tangga aku sempat melirik lagi Chandra, yang sejak tadi hanya duduk sambil memegangi lilin, memandang ke arah pintu. Sudahlah, mungkin dia sedang mencoba totalitas untuk menakut-nakuti kami. Aku masuk ke kamar dan mengganti baju. Ricky pun demikian. Tak lama Ricky kembali ke kamarku dan duduk sambil memainkan handphonenya. Kondisi saat itu masih gelap. Hanya cahaya handphone saja yang cukup menerangi ruangan kami. Ricky sempat bertanya pada aku, kenapa Chandra tidak menyusul kita ke atas? Biasanya memang paling semangat kalau aku dan Ricky sudah pulang. Aku pun mengajak Ricky untuk melihat ke bawah dan melihat Chandra sedang apa, karena tidak terdengar suara apapun di bawah sana. Aku dan Ricky pelan-pelan menuruni tangga dan mengintip ke arah ruang bawah, di mana Chandra masih saja duduk di kursi itu sambil memegangi lilin, menatap pintu membelakangi kami. Aku mulai curiga dengan Chandra. Begitupun Ricky. Aku turuni tangga pelan-pelan, berjalan mendekati Chandra. Dan aku memanggil Chandra. Chan, shh,
Chan, lagi-lagi dia sama sekali tidak melirik ke belakang. Jarakku hampir dekat. Aku coba mengulurkan tangga dan mencoleknya. Hei, Chandra. Shh. Dia sama sekali tidak bergeming. Masih saja diam. Kami mulai khawatir dengan keadaan ini. Aku pun sedikit menggoyangkan baunya Chandra dengan tanganku. Chan, shh. Chandra, hei. Sampai tiba-tiba saja Chandra meniup lilin itu. Seketika suasana menjadi sangat gelap. Aku tidak bisa melihat apa-apa di sana. Rick. Langsung keluarkan handphoneku untuk menyalakan lampu flashlight yang ada di handphoneku itu untuk penerangan. Dan ketika lampu flash menyala, Chandra sudah tidak ada di depan kami. Kursi ruang tamu itu kosong. Aku dan Ricky terdiam membatu. Sampai terdengar bunyi gaduh dari arah dapur. Seperti ada yang mengacak-acak dapur. Aku dan Ricky bergegas berlari. Chandra, udah jangan bercanda deh. Chan. Kupikir Chandra yang berada di dapur. Kusorot sudut dapur itu perlahan-lahan sampai astaga, tersorot olehku dengan flashlight handphone sesosok makhluk dengan rambut panjang yang panjangnya sampai ke lantai. Wajahnya tertutup oleh rambutnya. Dia memakai seperti baju putih dan terdengar suara lirih sangat menyeramkan. Seketika itu aku langsung buang sorotan lampuku itu. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Sekilas namun sangat jelas, itu sosok seorang perempuan seperti kuntilanak. Dan ketika aku sorot lampu lagi, sosok itu hilang. Ricky melihatku kebingungan. Dia bertanya kenapa. Ku bilang, aku melihat sosok perempuan di sana. Ricky yang ada di sebelahku, dia bilang tidak melihat apa-apa. Atau mungkin hanya ilusiku saja, aku tidak tahu. Sampai terdengar suara ketukan pintu. Ada suara seorang bapak-bapak. Kami langsung bergegas ke depan membuka pintu. Terlihat berdiri seorang bapak-bapak yang sudah cukup tua. Entah siapa itu. Aku baru pertama kali melihatnya. Kami mempersilahkan bapak tua itu masuk. Dia nampak berkeringat. Bajunya lusuh. Ketika aku tanyakan ada urusan apa, dia hanya bilang dia mau pulang.
Dia mau pulang ke rumahnya, tapi dia lupa di mana. Memang sekilas bapak tua itu nampak kebingungan. Aku tak bilang dia gila, tapi memang nampak seperti itu. Dia memakai celana training dengan kaos lusuh. Aku dan Ricky jadi kebingungan. Aku coba cari tahu siapa dia. Yang ku tahu namanya Denny. Aku tawari dia uang untuk dia bisa pulang atau mengongkosi dia pulang, tapi dia tidak mau. Dia menolak terus. Tapi dia terus mengeluh ingin pulang. Bahkan sampai dia menangis. Aku dan Ricky cukup bingung, entah harus berbuat apa. Hingga tak lama kemudian, lampu penerangan rumah ini mulai berkedip-kedip. Kurasakan listrik mulai menyala perlahan-lahan, hingga akhirnya lampu pun menyala semua. Dan ketika semua lampu menyala, astaga, loh, sosok bapak-bapak itu menghilang. Bulu kuduku lantas berdiri semua, meremang hingga kepala. Selang beberapa menit kemudian ku dengar suara pagar baru saja dibuka. Ketika ku lihat keluar, Chandra baru pulang. Kami pun cukup tenang ketika kami sudah bertiga. Chandra kebingungan melihat kami yang nampak ketakutan. Kami lalu bercerita padanya kejadian yang tadi dialami. Dia pun pernah berkata dia diganggu hantu perempuan saat sedang tidur. Kakinya ditarik-tarik sampai jatuh dari tempat tidurnya. Begitu ucap Chandra. Dan ketika kita sedang berkumpul di depan itu, kebetulan salah seorang penjaga keamanan di sekitar komplek itu sedang lewat. Kami pun memanggilnya dan bercerita apa yang kami alami. Siapa tahu penjaga keamanan itu tahu tentang rumah ini seperti apa dulunya. Katanya sebelum kami mengontrak, rumah ini kosong lebih kurang 7 tahun. Pohon jambu di depan rumah kita disebut-sebut sebagai pohon angker. Seringkali ada warga di sana yang diganggu sosok perempuan atau yang biasa kita sebut kuntilanak di pohon jambu yang cukup besar di depan rumah ini. Menjelang maghrib sering terdengar suara tawa atau bahkan suara orang memanggil dari arah pohon itu. Warga yang resah pun akhirnya ingin menebang pohon itu. Anehnya pohon itu tidak bisa ditebang. Dan ketika mencoba ditebang, seorang tukang kebun yang berusaha menebangnya kesurupan, lalu terjatuh. Hingga tak lama kemudian meninggal dunia. Dan penjaga keamanan itu bilang nama tukang kebun itu adalah Denny. Astaga. Bulu kuduku tahan tintinya meremang ketika digambarkan Denny itu seperti apa. Jelas sudah.
Itu Denny yang tadi bertemu denganku dan mengobrol denganku. Ruhnya masih ada di sekitar pohon itu, dan dia tidak bisa pulang. Entah tidak bisa, atau memang tidak boleh. Ada sosok perempuan menunggu pohon jambu itu.